Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin al-kiram, saya Badalin Dewan Haji Zain. Jadi jadwalnya minggu pertama saya, minggu kedua Haji Zain, minggu ketiga saya lagi, keempat lagi dan terus dengan dua guru. Saya mengajar fikih dan akhlak, pengajian nanti tafsir dan tekstual. Mudah-mudahan bisa diisi pengajian kita diteruskan. Yang mendirikan juga saya pengajian ini dengan Pak Haji. Haji Roni datang belakangan ikut ya, sekarang pamit ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi masjid ini tidak akan kehilangan girohnya cuma lantaran satu orang. Gak boleh kita punya akhlak kecewa sesuatu malah yang fardu kita tinggalkan. Kecewa ingin sesuatu udah hilang terus nggak boleh. Apalagi rumah kita di sini, sholat di sana, ngaji di sana, itu nggak bagus. Menurut ilmu fikih, sholat Jumat sengaja kita tinggal di sini, sholat lari ke sana nggak boleh. Ya rumah di sini, mau di sana lari ke sana nggak boleh. Kecuali ada udzur sara atau lagi bepergian. Lagi dinas, ya kita di sini, masjid kita di sini, sholat Jumat di sini. Kalau lagi kemana dinas ya mampir. Perkara menuntut ilmu adalah perkara wajib. Jadi kalau ditinggalkan begitu saja ya berdosa juga. Maaf aja saya tegas, dosa juga ditinggalkan. Untung kita banyak, kita tunggu, kita sabar tunggu. Ya. Jadi saya mengajar fikihnya kitabnya Irsyadul Ibad, lanjutkan yang lalu ya. Irsyadul Ibad. Ya, dan halaman 27 dibuka, halaman 27. Dulu kan udah diajar fikih sama Ustaz Apa itu udah sampai bab salat ya. Sudah sampai bab salat? Salat di halaman 27 di alinea keempat di bawah, faslun surutus sihatil Jum'ah. Enggak boleh. Ya udah. Haji ada itu? Ada. Mantap. Ya. Berikutnya. Faslun fi surutis sihatil Jum'ati di alinea keempat halaman 27 bawah. Faslun ini fasal fi suruti menerangkan syarat-syarat sihatil Jum'ati, sahnya sembahyang Jumat. Ya. Saya buka sekalian supaya pada ngerti ini. Nanti juga kena itu. Surutis sihatiha sittatun. Syarat-syarat sah Jumat itu ada 6. Waqu'uha jama'atan, yaitu terjadinya sembahyang Jumat itu dengan berjamaah. Nggak boleh sembahyang Jumat sendiri-sendiri, nggak ada sembahyang Jumat sendiri, nggak ada. Harus berjamaah, syarat pertama. Harus berjamaah. Biniyati imamatin waqtidain, dengan niat satu orang jadi imam, satu orang dan sisanya menjadi makmum. Wa bi arba'ina mukallafan, dan dengan 40 orang mukallaf. Kudu ada 40. Kalau cuma 20, 25 enggak boleh sembahyang Jumat. Kudu ada 40 orang mukallaf. Mukallaf yang udah balik, yang udah balik. Yang udah memenuhi syarat. Yang udah bisa salatnya, bukan bocah kecil-kecil. Mukallaf. Zakaran, laki-laki, nggak bisa perempuan bayi Jumat. Al-Zaitun mau nyambahin juga perempuan mimpin mau itu. Nah ini mukallafun zakaran, laki-laki. Imam nanti bisa perempuan nih Al-Zaitun. Perempuan di depan. Gimana ini? Katanya ngerti agama. Zakaran. Hurrun mutawattinan,
dan merdeka. Orang yang bukan zaman dulu kan ada Bilal apa itu kan, yang merdeka, yang bukan tawanan, bukan apa namanya, budak, orang yang merdeka, bukan suruhan dibeli. Hurran mutawattinan, yang bertempat tinggal di situ, tinggal di sini bayi nyumat di sono. Gimana ini kitabnya baca enggak, ngaji enggak? Ya. Mutawattinan, tinggal di situ. Ya. Biarpun jelek banget masjid kita, benerin masjid kita, nggak betah banget tuh. Lah mau pindah rumahnya. Saya suka sembahyang di sini, suka sembahyang di sono. Ya. Kalau lagi di sono, kalau lagi saya ke Bandung, saya tinggal di rumah saya di Bandung. Ya, kalau pengen di sana. Tapi kalau lagi berpergian nggak ada masalah. Kalau menetap, disengaja lagi. Sengaja lagi. Pemda, enak Pemda. Tapi saat ini mat begitu. Makanya saya bikin rumah di Kiai Mutar, karena saya tugas di sana, saya bikin Kiai Mutar rumahnya saya beli, saya tinggal. Kalau lagi tugas di situ saya sembahyang di situ, saya tidur di situ, kudu tidur semalam, baru besok sembahyang Jumat di situ. Nggak bisa sembarangan hukum. Dicontohkan orang Rasulullah begitu, ditulis dalam kitab. Ya. Mutawattinan, yang bertempat tinggal, wa bi abniyatin, dan dengan bangunan-bangunan, mujtamiatin, yang berkumpul. Nggak bisa ini masjid, di situ ada rumah, bayang di situ. Yang berkumpul nyatu, bayangnya masjidnya. Itu. Bayang belah sono, seberang di sono, penuh sembulang di sono. Bahwa kalau kedengeran ini nggak bisa, kudu nyatu. Sono udah misah. Ada kali, ke situ udah misah, ada jalan ke sono. Kecuali nyatu, disambungkan nyatu. Hukumnya juga udah beda kalau nyatu. Rumah warna jauh sebelahnya, anaknya warna jauh digabungkan gitu, ada pintunya nyatu, boleh. Itu berlaku hukum masjid. Nggak boleh ngomong sembarangan di situ kalau udah nyatu. Karena masuk bangunan masjid. Kalau masih misah itu bukan masjid. Itu yang disebut dengan mujtamiatin, berkumpul bangunannya. Orangnya tinggal di situ 40 orang minimal, bangunannya nyatu, bayangnya satu niat menjadi imam, yang lain makmum minimal. Wa wuqu'us sholati, dan terjadinya sembahyang Jumat kulliha, semuanya di dalam waktu zuhur, pada waktu zuhur sembahyang Jumat. Nggak boleh sembahyang Jumat waktunya asar, waktunya jam 10, jam 11, nggak bisa. Dur waktu zuhur, itulah Jumat. Berkumpul di hari Jumat, sholat Jumat. Mengapa di hari Jumat? Karena ayam waktu yang sudah ditetapkan hari Jumat, ya sholat Jumat. Fadilahnya antara lain, antara Jumat ke Jumat, dan nantilah kita bahas ya, nanti terlalu panjang. Habisin dulu ini. Waktu zuhur, wa adamu ta'dudin, dan tidak boleh banyak bilangan Jumat kecuali karena susah berkumpul. Susah banget ngumpulnya orang 40. Masih kita perlu cari. Kalau belum cukup syaratnya, ya jangan main dulu, jangan bikin dulu. Ya. Jangan loncat-loncatan kayak burung bondo, pindah sini, pindah sana. Nah ini mengundurkan diri. Jadi ketua DKI mengundurkan diri. Kebanyak pengennya, nggak boleh. Ibadah itu nggak boleh pakai ambisi. Ibadah itu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen gua jadi imam, gua diangkat jadi imam, gua pindah. Ambisi nggak boleh. Mardotilah yang menentukan Allah, bukan kita. Ya saya buka aja. Yang menentukan Allah ibadah itu. Hidayah, ada bidayahnya.
Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ada hidayah turun. Sayyidina Umar tukang bunuh, tukang berantem, tukang segala macam. Begitu datang hidayah mendengarkan ayat Al-Quran dibaca oleh adiknya, kemudian dia dengerin, turun hidayah. Apa itu yang dibaca? Karena adiknya saking takut sama Sayyidina Umar, walak kabur. Tapi padahal jangan dikabur, itu apa yang dibaca? Baca kitab Quran, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, surat Toha. Dengerin, ucur air matanya, berlinang air matanya, turun hidayah dari Allah. Wah gila, nggak boleh kita kayak burung bondol, bagaimana begini, nggak boleh ada ambisi. Lalu orang yang begitu galak, begitu dahsyat, begitu tukang berandalan, begitu menjadi orang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Itu juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bisa meninggal di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah lagi dari Allah. Sayyidina Umar ibn Khattab. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah di Nabawi, makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab di masjid. Sayyidina Utsman malah enggak. Sayyidina Ali mantunya enggak, tempat lain. Yang ada di situ Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya orang nggak pernah. Kemarin ada khutbah kan, kita dengerin. Hidup sesukamu, karena maksiat. Hidup sesukamu, tapi ingat kamu akan meninggal. Ya sesuka-suka Sayyidina Umar akhirnya ingat bahwa udah waktunya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Intinya istiqomah. Istiqomah itu kata Ibnu Abbas, ya, salah seorang ponakan Nabi. Ibnu Abbas pamannya, anaknya Ibnu Abbas, atau kadang-kadang disebut juga Ibnu Abbas yang pamannya Nabi, yang anak-anaknya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas mengatakan orang istiqomah itu sholatnya di situ, mayem di situ. Datang waktu mujohor 12 kurang seperempat dia udah datang ke masjid. Kalau ke masjid nggak bisa, di musola di dekat rumahnya. Ayo istiqomah pertama kata Ibnu Abbas. Ada juga istiqomah dalam artian yang luas, mengerjakan segala keperluan Allah biar di mana. Mayem. Tapi nggak kayak sholat Jumat. Kalau sembahyang Jumat juga jamaah boleh di mana aja. Di warung kita di sana ada musola. Tapi Jumat pulang sih. Pergi main bulu tangkis jam 11. Pulang. Bebersih di rumah, mandi, sholat Jumat di sini. Itu hukum Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu. Kafaratun lima bainahuma. Kalau kita sembahyang Jumat kafaratun lima bainahuma, diampuni dosa kita di antara Jumat ini sampai ke Jumat yang datang, atau Jumat yang lalu sampai Jumat yang datang. Sama dengan orang umroh. Orang umroh kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarat antara umroh satu ke umroh yang lain. Makanya orang banyak sering-sering umroh yang banyak duit, ya karena memang kafaratun lima bainahuma, kayak main Jumat. Hari rayanya umat Islam adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam. Ya, kita terusin. Wa taqdimu khutbatain, dan didahului dengan 2 khutbah. Enggak bisa khutbah cuman berdiri sekali barakallahu walakum terus selesai. Ada yang begitu cuman sekali khutbah. 2 kali khutbah. Assalamualaikum pertama, kemudian ditutup khutbah pertama dengan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Selesai khutbah pertama, duduk. Enggak boleh berdiri, baik. Duduk di antara 2 khutbah. Baru berdiri lagi.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqabu muraqabatan ma ya'lamu annahu wa yara. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dan seterusnya doa. 2 kali khutbah. Ya. Khutbatain artinya 2 khutbah. Haramain berarti 2 kota suci. Khutbatain 2 khutbah. Haramain 2 masjid suci. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi disebut Haramain. Khutbatain 2 khutbah. Satu pertama, yang kedua khutbah lagi naik untuk membaca doa. Bil arba'ina dengan bahasa Arab. Wa ilam yafhamu, meskipun para jamaah tidak memahaminya. Jadi nggak boleh main Jumat cuman bahasa Indonesia doang, boleh pakai bahasa Indonesia, tapi Arabnya ada. Alhamdulillahilladzi asrafal mu'minina bi nuril iman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah, rukun pertama. Yang rukun kedua, as-salatu wassalamu, salawat kepada baginda Rasulullah. Ketiga, membaca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kudu dibaca. Ada satu aja syarat yang gak dibaca, gak sah itu ibadah apa? Khutbahnya. Kemudian ada wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baru boleh pakai bahasa Indonesia sisanya. Kalau Arabnya enggak dibaca, ya enggak sah salatnya. Biarpun enggak ngerti, bapak-bapak enggak belajar bahasa Arab, tetap aja dengerin. Udah lebek kita mah ya. Alhamdulillah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah pada Allah dengan takwa sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan jadi orang Islam. Enggak ngerti baik kudu didengerin. Sebenarnya khutbah itu bukan buat ngerti, buat didengerin. Makanya lagi khutbah jangan sampai ngomong-ngomong. Dulu ada orang ada setengah Yaman ya di sini lagi khutbah ngomong baik, itu siapa, orang mana itu? Orang mana tuh dia di sini? Ini orang sehat badannya tadi. Enggak boleh. Misalnya menanya juga diem aja, jangan dijawab. Jangan dijawab, enggak boleh, batal sholatnya itu ngomong. Kan yang dibacakan oleh Bilal, jangan ngomong, jangan berisik, jangan begitu aja enggak boleh. Enggak boleh. Bocah berisik. Enggak boleh. Lagi khutbah Jumat. Enggak boleh. Ya, kudu pakai bahasa Arab, biarpun nggak paham. Wa illam yafhamu, syukur paham, baru nasihat. Boleh nasihat. Kata khotib kemarin nasihatnya, hiduplah sesukamu. Ingat, terserah mau jadi guru, mau jadi bembel, mau jadi apa, tapi ingat kamu bakal mati ya. Cintailah siapa, anak-anakmu, istrimu, tapi ingat ya, nanti kamu tinggal semua, hartamu yang banyak tinggal semua. Beramal di akhirat dan beramal sesukamu. Ingat nanti ada pertanggungjawab. Ya benar, itu wasiat dari Jibril, malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya nasihat, gak boleh ngomong besok kita pemilu pilih partai anu lah. Sembahyang Jumat bicara tentang politik suruh milih. Boleh, syarat memimpin, jadi pemimpin kita perlu pilih begini. Tapi jangan sebut namanya. Anies Baswedan. Ya nggak boleh di sini. Lagi sholat Jumat. Nggak boleh. Biarkan kita demen banget sama Anies Baswedan, nggak boleh lagi sholat Jumat. Kalau yang ngaji masih ngerempet-rempet masih boleh. Sembahyang Jumat mah nggak boleh. Ibadat, nasihat takwa, nasihat yang lain. Nasihat nggak boleh ngomongin politik. Ngomongin dagang, wah enggak boleh.
wa azkanuhuma, dan rukun-rukun khutbah itu alhamdulillah, wassalatun, dan salawat atas Nabi alaihissalam, bil labdihima, dengan lapad muji salawat benar-benar Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa wasiyatu bit taqwa, dan wasiat takwa. Makanya khatib selalu mengatakan, selaku khatib saya berwasiat baik pada diri saya sendiri maupun kepada Bapak sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah. Itu rukun, bukan cuma sekedar ngomong doang. Ya, Ustaz Bambang selalu ngomong gitu di Masjid Nur Zaman Takwa, itu rukun, emang kudu. Bisa juga pakai bahasa Arab, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu ayat Al-Qur'an dan wasiat takwa. Dia nggak baca, mari kita bertakwa, nggak apa-apa, udah dibacakan tadi ayatnya, ayat takwa udah masuk rukun juga. Tapi yang cakep diulangin lebih bagus. Walau atiullaha bi kullin, meskipun dengan lafaz bertaatlah kepada Allah dengan tiap-tiap khutbah. Wa qira'atu ayatan, dan membaca satu ayat minimal dalam Al-Qur'an. Minimal kalau orang khutbah nggak ada ayat Al-Qur'an yang dibaca, isinya cuma nasihat, biar nasihatnya baca banyak banget, nggak ada baca sama sekali ayat Al-Qur'an, nggak sah itu khutbah. Nggak ada salawat kepada bagian Nabi, nggak ada, nggak sah. Nggak ada ngajakin takwa, nggak sah. Apalagi nggak alhamdulillah. Panjang banget alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita istiqomah. Mari kita ini, mari itu, sampai lupa dia baca salawat, lupa baca Quran. Ngajakinnya istiqomah, bener emang salah ngajak istiqomah, ngajakin taat, ngajakin, tapi nggak nyebut takwa, nggak baca sholawat kepada baginda Rasul, ya nggak sah pulangnya, yang ngelamun doang nggak dapat pahala apa-apa. Yang begitu apakah jamaahnya dosa? Dosa nggak? Ya nggak dosa jamaah, apa yang dosa dia yang jadi imam. Lah ngapa dia nggak baca salah ya? Tapi kalau yang ngerti, kalau saya begitu ya, sholat johor aja lagi ya, daripada remeng-remeng nggak karu-karuan ini mah gitu ya, itu bayang johor. Tapi enggak main johor juga nggak apa-apa, yang dosa dia. Baca Fatihah salah misalnya, atau baca apa yang rukunnya salah, ya emang dosa sama jamaahnya, enggak. Gugur dah kewajiban nih ngikutin imam. Ya makanya nggak boleh sembarangan juga orang nggak fasih membaca. Orang yang banyak ambisi jadi imam. Jadi imam mah nggak bisa ambisi. Waktunya istirahat, saya pernah istirahat 3 tahun di sini, ya tenang aja. Allah yang menunjukkan itu. Ya istirahat aja. Ya nggak apa-apa. Jangan ada ambisi, jangan ini, jangan itu. Ya. Kalau kita ambisi ya nggak jadi, ibadah kita nggak. Kita lanjut. Wa du'a lil mu'minin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Enggak ada Allahumma ighfir lil muslimin, biar doanya ngejebuk panjang banget, enggak ada artinya, enggak ngedoain kaum muslimin. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wa rabbana hab lana min azwajina. Sampai 15 menit. Enggak ada Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Paling tidak kalau mau panjangin, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat, dan seterusnya. Baru sah. Enggak ada Allahumma ighfir lil muslimin, ya liwat yang keempat. Jadi enggak bisa sembarangan berdiri baik enggak pakai teks itu, kudu lama dulu jangka waktunya, barisan pada apa. Kalau baru-baru mendingan baca daripada salah. Mendingan baca, jangan malu kita jadi khotib baca, malah lebih bagus baca. Kecuali emang udah fasih bener, udah hafal. Inget-inget, jangan sampai keliwat rukunnya. Ya. Wa du'a lil mu'minin bi uhri bi fisaniyah, dengan urusan akhirat pada khutbah yang
disyaratkan. Jangan urusan yang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Si pemimpin kita bengis banget, ya Allah, bosor ya Allah, lengserkan ya Allah. Nggak boleh lagi sebagai umat begitu. Biarpun bengis banget. Doa wasiatnya takwa, doa mukminin mukminat. Ya Allah, tolonglah kami kaum muslimin wal muslimah. Jangan lengkerkan si ini, jangan itu. Lagi sembahyang Jumat ini. Kalau lagi tempat lain boleh. Urusan politik yang terlalu berlebihan nggak boleh. Boleh hanya sekedar isyarah-isyarah, bukan menyebut nama-nama, nggak boleh. Saya di sini selaku khutbah, nama saya Burhanuddin, nama saya Masya Allah Hamid, begini saya berwasiat. Enggak boleh nyebut nama-nama kita lagi khutbah, nyebut nama orang. Jadi pemimpin jadi DKM harus begini, Haji Mudrik Haji, nggak boleh nyebut nama orang. Ya DKM apa boleh. Yang subjektif namanya, yang objektif saja yang umum. Wasbur itu julusim bainahuma bitumaninah, dan disyaratkan duduk di antara dua khutbah dengan tumaninah. Duduknya juga tumaninah, bukan sekedar nggak mau dengerin dan nggak mau ngomong, nggak boleh ngomong, duduk tumaninah. Jangan sebaik Jumat beginilah selonjoran. Duduk yang benar nih. Ini sebaik Jumat lagi ngedengerin khutbah, perhatikan. Makanya khutbah jangan panjang-panjang, ada khutbah kepanjangan. Orangnya jadi nggak tumaninah, udah ngantuk. Ingat itu ada orang tua, ada kakek-kakek, ada segala macam. Itu jangan panjang-panjang. Karena dia disuruh nggak boleh ngomong, jangan disiksa dia. Kalau udah nggak boleh ngomong, nggak boleh bergerak sana sini, disiksa kelamaan. Kalau baca Quran boleh panjang. Kalau lagi baca Quran ada panjang, jangan cak Bapak ya. Kalau Quran boleh. Lagi jadi imam baca Quran ada panjang nggak apa-apa. Tapi juga ingat juga jangan kepanjangan, baca Yasin di situ, baca Suratul Kahfi di situ. Ya bahaya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kata imam, ya Kahfi setengah aja kelamaan dia. Nah, ntar kalau dia begitu pikirannya jadi mang bayangnya. Wajimal, waduh, benar-benar kurang Kahfi ini. Gitu ya. Ya dipilih, kalau mau Kahfi depannya 10 ayat, ujungnya 10 ayat boleh. Ya. Bukan tidak boleh panjang, boleh, cuman ada yang tua-tua kasihan. Karena dia ada syarat kudu ngedengerin khutbah, ada syarat tumanina. Dikit lagi. Wabahnya salati, dan sembahyang Jumat dia harus suci, jangan sampai nggak ngambil sembahyang, ya suci lagi. Jadi imam rasanya pas, jadi imam pisang, kentut pisang. Malu daripada keluar ke belakang, dia terusin baik, yang nggak sah itu dia. Ya apalagi makmum. Cuman nggak boleh kesononya meninggalkan tumaninah terus jadi ngomong-ngomong, nggak boleh. Lagi jalan benar-benar lurus niatnya. Karena memang nggak suci, lurus musbahin Jumat, berangkat ke kamar wudhu, balik lagi, duduk lagi, tumaninah lagi. Harus suci. Sama dengan sholat mayit. Ada saya liatin duduk nggak bayang mayit kok nggak punya wudhu kelihatannya. Jadi kudu diingetin. Sholatul mayit biarpun muakadah, bukan biarpun kifayah, fardu kifayah, tetap syaratnya punya wudhu, apalagi sembahyang Jumat. Wa mu'alah, dan turut-turut dengan tumaninah dan berturut-turut menurut adat di antara rukun-rukun dua khutbah. Si imamnya juga harus berturut-turut. Alhamdulillah, Allahumma lil muslimin lah. Alhamdulillah, Allahumma lil muslimin yang keempat. Alhamdulillah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tusikum wa nafsi bitaqwa Allah. Allahumma lil muslimin. Jangan loncat pindah kemana-mana. Alhamdulillah. Berapa menit lagi? Dikit lagi nih. 3 menit lagi. Ya, 3 menit. Ya. Ntar kasih ruang bertanya 5 menit. Ya.
harus suci, wa sutrun wa qiyamun liqadri, dan menurut aurat dan menutup aurat, ya jangan sembarangan pakai kaos oblong, ya naik Jumat nih yang bagus, yang dipakai bajunya yang putih sunnah. Ya, wa qiyamun liqadirin, dan berdiri bagi orang-orang yang mampu berdiri, kecuali nggak bisa berdiri, ya ambil duduk nggak apa-apa, pakai kursi nggak apa-apa, nggak mampu lagi sakit. Wa yajibul isma'u arba'in, dan wajib mendengarkan dua khutbah kepada 40 orang itu yang sah. Kudu kedengeran 40 orang itu, kedengeran khutbahnya sama yang 40 itu. Ya syukur bisa semua. Kalau mati gimana, kedengeran dia suruhnya kencengin suaranya. Kalau mereka kedengeran, makanya wanajaboy istirahat dulu Jumatnya, ya takut nggak kedengeran, tahu hukum, persilahkan anaknya. Padahal itu namanya ngerti sama hukum. Takut nggak kedengeran, ibadah ntar jadi nggak kedengeran. Emang udah denger 40 khotbahnya. Jadi Ustaz Bambang gantiin, badalin. Ya. Begitu, 40 tuh udah denger khutbah. Dan ya ta'akhara ihram, dan wajib takbiratul ihram, ya saya yang lainnya sama. Ya, takbiratul ihram apa semua sama sholat yang lain. Ya, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi minggu pertama fikih, minggu kedua Ustaz Jain tafsir, insyaallah minggu ketiga belajar materi akhlak, ya minggu keempat Ustaz Jen lagi, itu terus. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini di majelis yang mulia. Wan Haji Nuraya memilih jadi ketua ini setelah punya jabatan banyak, jabatan kepala desa, jabatan ini, jabatan itu, jabatan dunia. Sekarang mau cari jabatan akhirat. Begitu ditanya jabatan akhirat, iya, nanti bakal ditanya, weh Haji Nuraya pernah jadi apa? Ya pernah jadi lurah. Pernah jadi apa? Pernah jadi dewan. Pernah jadi apa? Enggak ditanya, disebut-sebut sama malaikat. Ya udah. Terus ya saya pernah jadi DKM, penasihat DKM. Nah itu baru dipunten. Pernah jadi pengurus apa? Ketua pengajian, baru dipunten sama malaikat. Kalau yang tadi kepala desa bukan gak ada artinya, nolongnya ada pahalanya, nolong rakyat. Jadi dewan juga ada. Tapi jabatannya nggak ada dipunten, jabatannya nolongnya ada pahalanya. Ya menolong rakyat, mewakili rakyat itu kan nolong juga ada. Tapi jabatan nggak, ini jabatan. Bagi yang mau ngebantu juga ini jabatan akhirat. Kita ngaji, ini jangan sembarangan ini. Kalau di Masjid Nabawi afdal raudhah, ya kata Nabi, raudhah ar-raudhah baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku itu adalah raudhah. Apa itu raudhah? Taman di antara taman surga. Satu tempat yang nanti akan diangkat ke dalam surga. Satu lagi masjid Gunung Uhud. Nah raudhah ini kita sekarang di dalam raudhah. Kata Nabi, siapa orang berkumpul untuk niat thalabul ilmi, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, dia sedang berada di raudhah walaupun bukan di Nabawi. Adanya di Masjid Nurul Jamal. Ini raudhah min riyadil jannah. Orang yang berdoa di sini, orang yang membaca kalimah apapun di sini ditingkatkan pahalanya melebihi ratusan kali, melebihi di tempat-tempat yang lain. Sholat doang ya baru sholat pahalanya. Kalau ini raudhah, ini jangan sembarangan. Bapak datang bukan sekedar mau minum teh atau ini, enggak, ini raudhah min riyadil jannah. Jadi pinter, cerdas, sudah umur 70 berapa mah? 72, cerdas, ngambil jabatan akhirat sekarang. Udah nggak perlu lagi yang mungkin duit udah punya, ruko banyak, apa banyak, ngapain lagi gitu ya. Itu. Nah kita juga harus cerdas begitu. Ya perlu seorang yang beberapa orang yang akan membantu Wan Haji Nuraya mengurus ini. Ya konsumsinya Pak, nanti bendaharanya, siapa bendaharanya kira-kira yang ngurusin? Ya.
Bambang, saya apa nih? Anak Altu Haji Jamil. Yang nentuin. Iya, ada anaknya Haji Abdullah. Sekretarisnya Majindang ya? Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya siapa? Iya, kan Haji Dendang. Ustaz Dang. Hah? Sama Haji Abdullah, anak Haji Abdullah. Siapa nih? Nah, itu. Ucok kemana Ucok ini? Kurang sehat? Enggak ke sono ya? Jok tadi kebakaran bayi Jumat, jok kalau mereka semua nonton diomelin sama bapak datang ntar. Wah nggak ridho, wah Uwan saya mah dulu bilang begitu. Uwan nggak ridho kalau kamu sekolah di jauh-jauh dari Bandung pulang bermadzhab lain. Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngomong begitu Uwan saya. Saya sekolah saya itu Muhammadiyah, dia tahu Muhammadiyah. Wah ini bocah pulang ntar bisa jadi Muhammadiyah. Sekolah boleh di sana ya, pinter biar pinter, tapi Uwan nggak ridho kalau pulang ke sini ngajar-ngajar yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita takut. Unis ya? Unis Islam Bandung, Unisba. Ya kalau artinya pakai blue jean. Ya enggak. Kalau blue jean mah enggak di Istiqomah itu mah, yang Persis. Saya kan pernah pengantaran di Bandung. Khotibnya pakai blue jean, pakai jaket blue jean. Khotib lah. Istiqomah itu Persis. Kalau Persis kalau itu enggak ridho. Berhenti apa bagaimana? Boleh sekolah mah di sono ilmu mah enggak apa-apa, tapi jangan didengerin kalau ngomong-ngomong yang ini. Kita udah punya iktikad sendiri. Takut kita enggak ridho sama orang tua. Wah, masuk neraka kita orang tua enggak ridho. Ya, digituin. Jadi saya enggak berani biar ilmu saya banyak. Saya ngomong yang enggak karu-karuan keluar dari rel Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak berani ngomong. Kalau saya di kampus saya ngomong bang. Ini itu di sini. Orang tua saya dia ngeliatin terus, nggak ridho. Ada mamang saya begitu juga, Ibu Masrub. Mamang saya namanya Rozikin, mau Rozikin baru meninggal. Ibu nggak ridho, Kin sekolah di IAIN, ntar pulang-pulang jadi Muhammadiyah, jadi Persis, jadi apa? Jadi begitu. Punya bini Muhammadiyah pisah. Wah, bingung jadinya. Gimana ini? Ibu nggak boleh ini. Akhirnya bercerai demi orang tua. Tuh, ya nggak apa-apa, bukan karena cerainya, tapi itu konsumsi sama daripada bentrok terus di rumah. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti dibantu Wan Haji Nuraya untuk mengelola masjid ini, maksudnya mengelola pengajian ini. Kita harus sami'na wa ta'ah kepada orang tua kita ngedukung semua, apalagi ini ikhtiar baik dalam rangka thalabul ilmi. Ya, masjid ini harus girohnya semangatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang kurang-kurang pada diri saya mohon dimaafkan. Terus kita ngaji nanti tiap minggu ketiga ngajinya Irsadul Ibad. Saya bawa aja tadi, saya takut tuh ngaji. Jen belum tahu bener baik, saya bawa kitabnya Irsadul Ibad. Ya, Irsadul Ibad karangan Imam Jalaluddin. Ya, cucu dari pengarang kitab Fathul Mu'in. Dia mengarang kitab Irsyadul Ibad, harganya paling 30.000. Kalau mau perlu nanti dibeli, saya ada 10 biji ya. Demikian, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hidayal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min syarri nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sebab ini kalau belum full kesepakatan minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, mungkin Pak Haji Ahmad Jem
Mungkin minggu kedua ini sedang giliran di masjid Hijratus Sani, Leo. Kalau gitu nanti saya 1-2 gitu jadi ya. Ya nanti kita tunggu nanti dia kita Sesuaikan. merubah pengajar aja. Iya. Ya. Jadi jamaah penting saya mohon bantuan pengurusan masjid pengajian